Di negara ini, sebagian besar populasinya adalah generasi yang mulai menua, dan ini menjadi masalah yang sangat serius bagi negara. Sampai-sampai, para ahli di sana pernah menyarankan agar para lansia melakukan bunuh diri massal untuk mengurangi masalah penuaan populasi. Anak mudanya malah lebih proaktif lagi. Kalau orang tua tidak mau pergi dengan cara terhormat, mereka justru membantu supaya para lansia pergi dengan cara yang dianggap terhormat. Perawat di rumah sakit pernah mengganti cairan infus dengan cairan disinfektan dan mengirim lebih dari 50 lansia ke akhir hidup mereka. Alasannya hanya karena tidak mau mereka meninggal saat jam kerjanya sendiri. Di panti jompo ada petugas yang mengikat lansia di kamar, memukul, menendang, tidak memberi air dan makanan, bahkan mengambil barang-barang pribadi mereka dan juga melakukan pelecehan seksual. Walaupun lansia memilih tinggal di rumah, mereka tetap bisa dibunuh oleh anak kandung mereka, menantu, atau pasangan mereka sendiri. Di negara ini, bahkan ada orang yang membunuh lansia yang tidur di bangku taman tanpa alasan apapun, hanya karena merasa keberadaannya mengganggu. Negara sekejam dan moral rendah seperti ini memang susah ditebak. Tapi negara itu adalah Jepang. Hari ini kita akan lanjut membahas betapa twistednya kebencian dan kejenuhan Jepang terhadap orang tua. Tahun 2021, seorang profesor ekonomi Jepang bernama Narita Yuho mengusulkan solusi akhir bagi masalah penuaan penduduk Jepang. Solusi itu adalah membiarkan para lansia melakukan bunuh diri massal atau bahkan melakukan seppuku bersama. Kedengarannya ekstrem memang, tapi yang mengejutkan, banyak anak muda Jepang justru mendukung pendapat ini. Narita Yuho langsung viral dalam semalam. Para pendukung memuji gagasannya, bahkan ada yang bertanya kapan metode itu bisa mulai diterapkan. Beberapa tahun terakhir, Jepang mengalami tren menghina, merendahkan, dan melakukan kekerasan terhadap lansia. Sampai muncul istilah khas yaitu rougai. Mereka menganggap lansia adalah parasit masyarakat yang seharusnya dihilangkan. Tahun 2016, sejak bulan Juli, sebuah rumah sakit di Yokohama mengalami serangkaian kematian mendadak lansia. Dalam 3 bulan, ada 48 lansia meninggal. Kadang 1 kasus per hari, kadang 3-4 kasus. Semua korban adalah lansia yang sangat renta, sakit, atau tidak bisa merawat diri sendiri. Awalnya pihak rumah sakit menganggap itu hal biasa karena usia mereka sudah sangat tua. Mereka pikir mungkin korban tidak kuat menghadapi cuaca panas. Namun pada bulan September, seorang lansia meninggal mendadak saat diinfus. Seorang dokter melihat cairan infusnya penuh gelembung aneh, lalu langsung melapor ke polisi. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa seorang perawat bernama Kubo Mia diam-diam mengganti cairan infus para lansia dengan cairan disinfektan. Alasannya, dia melakukan itu karena dia takut para lansia tersebut meninggal saat jam kerjanya sendiri. Jadi dia membunuh mereka menjelang jam pulang. Logika yang sangat aneh. Benar-benar, sesama orang Jepang menyiksa orang Jepang. Akhirnya Kubo dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan minimal 3 orang. Kenapa hanya 3? Karena 48 mayat lainnya sudah dikremasi, sehingga bukti sudah hilang. Perilaku seperti ini bukan kasus tunggal. Di Jepang ada istilah khusus yaitu care killings atau pembunuhan oleh pengasuh. Artinya lansia dibunuh oleh orang yang seharusnya merawat mereka, entah itu di rumah sakit, panti jompo, atau bahkan di rumah sendiri. Menurut data Asahi Shimbun, Jepang memiliki hampir 1000 kasus seperti ini setiap tahun. Rata-rata terjadi 3 kasus per hari. Tahun 2014, di panti jompo Saimaru Kawasaki Prefektur Kanagawa, 3 lansia ditemukan tewas setelah dilempar dari balkon dalam 2 bulan. Awalnya dikira kecelakaan, sampai salah satu korban yang pikun dan tidak bisa berjalan ditemukan tewas. Jelas, dia tidak mungkin memanjat pagar balkon, dan barulah polisi turun tangan. Pelakunya adalah petugas panti bernama Kanai Sonjin. Motifnya adalah karena para lansia tersebut dianggap terlalu merepotkan dan keras kepala sehingga membuatnya stres, lalu muncul niat membunuh. Kasus-kasus ekstrem ini masih ditambah dengan kasus penyiksaan lainnya. Tahun 2020, di Prefektur Okayama, 22 staf panti jompo Nankoen bekerja sama mengikat 11 lansia di dalam kamar dan menyiksa mereka dalam jangka waktu yang lama. Korban dengan masa penyiksaan tersingkat pun mengalami itu lebih dari 1 tahun.
Kasus lain tahun 2019, seorang lansia 82 tahun bernama Kurosawaki Baruo meninggal karena stroke setelah sebulan tinggal di panti jompo. Namun, hasil autopsi menunjukkan tulang rusuk patah dan organ dalam rusak, jelas akibat kekerasan. Pelakunya lagi-lagi staf panti. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, tahun 2018 ada 621 kasus penyiksaan oleh lembaga perawatan, dengan total 927 korban. Jenis penyiksaan paling umum antara lain 57,5% pemukulan dan pengurungan, 27,1% makian dan manipulasi mental, 19,2% penelantaran atau tidak memberi makan dan minum, 5,8% perampasan barang-barang pribadi, dan 5,4% pelecehan seksual. Jika begitu, apakah tinggal di rumah lebih aman? Belum tentu. Dari 36.378 laporan penyiksaan tahun 2022, 16.426 dilakukan oleh keluarga korban sendiri, hampir setengahnya. Pelaku terbanyak adalah anak laki-laki, 38,9%, lalu suami, 22,8%, dan anak perempuan, 19%. Korban kebanyakan adalah perempuan usia 80-84 tahun. Ada pepatah Jepang yang berbunyi, umur 73 dan 84, malaikat maut tidak perlu diundang, mereka datang sendiri. Tapi di Jepang bukan malaikat maut, justru keluarga sendiri yang mengantar. Tidak bisa dipungkiri, Jepang memang sangat berpengalaman dalam tindakan-tindakan tidak manusiawi seperti ini. Kebencian terhadap lansia sudah menyebar ke seluruh masyarakat. Menurut Kepolisian Jepang, tahun 2019 ada 92.000 kasus kejahatan terhadap lansia, termasuk 33,9% penipuan dan 28,3% pembunuhan. Rasa benci ini bahkan berubah jadi kekerasan yang murni. Tahun 2022, di Shibuya, Tokyo, seorang pria membunuh wanita tunawisma berusia 64 tahun yang tidur di bangku halte, hanya karena merasa wanita itu mengganggu pemandangan. Kenapa kebencian ini bisa begitu besar? Salah satu penyebab utamanya adalah ekonomi. Kaum muda Jepang merasa hidup mereka hancur karena para lansia dianggap menghabiskan sumber daya, mulai dari pensiun sampai fasilitas publik. Banyak anak muda yang gajinya stagnan atau lebih rendah dari uang pensiun para lansia. Mereka merasa generasi tua menikmati kejayaan ekonomi Jepang tahun 80-an sampai 90-an, sementara generasi sekarang harus menanggung biaya hidup para lansia tersebut. Jadi, mereka menyalahkan para lansia. Bahkan orang tua kandung pun mulai jadi sasaran kejengkelan. Faktanya, sebagian lansia Jepang juga melakukan hal-hal yang bikin orang kesal. Contohnya kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi lansia. Dalam 5 tahun, 2019 sampai 2023, lansia usia 65 tahun plus menyebabkan sekitar 15% kecelakaan. Tahun 2019 bahkan mencapai 18%. Kasus terkenal 2019 di Ikebukuro, seorang pria 87 tahun menerobos lampu merah dan menewaskan ibu dan anak kecil. Maret lalu, seorang lansia 78 tahun menabrak sekelompok siswi SD di Yokohama, menewaskan satu anak. Jepang tidak membatasi usia maksimal untuk SIM, sehingga banyak lansia 80+ masih menyetir dan menjadi bom berjalan. Dan mereka keras kepala. Semakin dilarang, semakin ingin menyetir. Selain itu, kejahatan yang dilakukan lansia juga meningkat. Menurut data tahun 2020, antara 2004 sampai 2019, angka pencurian lansia naik dari 17,1% menjadi 38,3%. Sejak 2012, jumlah pencuri lansia bahkan lebih banyak daripada remaja. Sebagian besar pelakunya adalah perempuan usia 50 tahun ke atas. Motif mereka bukan kekurangan uang, tetapi ingin menghemat pengeluaran. Akhirnya jadi bingung, yang moralnya lebih rusak itu yang tua atau yang muda? Seruan ekstrim untuk bunuh diri massal hanyalah puncak dari konflik generasi di Jepang. Ekonomi yang stagnan membuat anak muda menyalahkan lansia. Istilah rogai, tindakan kekerasan dan pembunuhan lansia adalah tanda-tanda meningkatnya kebencian ini. Sementara itu, sebagian lansia juga bukan korban yang sempurna, karena ada yang mencuri dan menyetir secara serombongan. Ini adalah kehancuran moral dua arah dan konflik struktural yang makin membesar. Dan karena Jepang semakin mengalami penuaan ekstrim, pertentangan ini kemungkinan besar akan semakin parah di masa depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka videonya. Tetap di channel ini karena masih banyak cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.